Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Buka Ruang. Kali ini kita akan membahas suatu topik yang sedang menjadi trending di media sosial, yaitu terkait dengan pernyataan dari seorang artis yang sangat terkenal di dalam dunia podcast di hari-hari ini. Siapa lagi kalau bukan pernyataan dari Deddy Corbuzier yang membandingkan kehidupan anaknya yaitu Aska dengan anak-anak yang mendapatkan makan bergizi gratis setiap harinya, yaitu di sekolahan mereka mendapatkan makanan bergizi gratis, tetapi kemudian muncul beberapa anak ataupun beberapa komentar mengenai rasa ataupun karakteristik dari makanan tersebut ternyata tidak cocok terhadap kuliner yang dinikmati ataupun makanan yang dinikmati oleh anak-anak tersebut. Sebetulnya apakah Deddy Corbuzier dalam hal ini sebetulnya salah memandang persoalan makan bergizi gratis ini, ataukah sebetulnya ada sisi lain yang tidak kita lihat di dalam problem makan bergizi gratis itu? Di waktu dulu saya pernah punya seorang teman yang bisa dikatakan teman tersebut memiliki kekayaan ataupun ekonomi dari kalangan atas. Suatu waktu teman saya tersebut mengajak saya ke pusat kota dan di sana saya berjalan-jalan bersama dengan teman saya itu. Nah, ketika waktu makan siang saya menawarkan kepada teman saya, bagaimana kalau misalnya kita membeli nasi bungkus di tempat warung langganan saya di dekat pusat kota tersebut. Tetapi teman saya kemudian malah salah menafsirkan bahwasanya saya tidak punya uang untuk membeli makanan, sehingga makanan yang dipilih adalah makanan yang relatif sangat murah pada waktu itu. Kemudian teman saya, udah tidak apa-apa, kita ke restoran mana kita makan, nanti saya yang bayarin. Padahal pada waktu itu saya menyarankan untuk makan di tempat langganan saya yang nasi bungkus itu karena saya memang sering datang ke situ dan memang makanannya enak. Dan itu bukan berarti bahwasanya saya secara ekonomi tidak mampu ataupun tidak mampu membeli makanan di restoran. Nah, yang terjadi dengan pernyataan Deddy Corbuzier itu sebenarnya hampir mirip. Kenapa demikian? Karena di Indonesia itu banyak sekali anak-anak ketika mereka mau berangkat ke sekolah ataupun ketika mereka berangkat ke sekolah, mereka itu tidak mendapatkan sarapan ataupun uang jajan yang cukup untuk membeli makanan. Oleh karena itu program makan bergizi gratis itu diperlukan oleh mereka. Dan kemudian banyak orang yang mengkritik terkait dengan pola asuh dari Deddy Corbuzier yang mengatakan kalau misalnya anaknya tidak mau makan nasi kotak yang ada di tempat syuting, maka si Deddy Corbuzier ini akan mengajarkan kepada anaknya untuk lebih menghargai makanan, dan kemudian makanan itu kan dimakan oleh semua kru syuting di waktu itu. Jadi ada semacam penghargaan atau pendidikan penghargaan terhadap makanan, dan cara orang untuk bisa makan ternyata sangat sulit, ataupun untuk mendapatkan makanan di waktu itu sangat sulit, dan itu maka kita harus menghargai perjuangan dari orang-orang tersebut. Nah, yang menjadi persoalan sebetulnya adalah ketika makan bergizi gratis diadakan, yang terkena dampak dalam tanda kutip ya, itu bukan hanya sekedar orang-orang miskin yang tidak punya makanan ataupun tidak pernah sarapan, tetapi mereka yang sebenarnya secara kemampuan finansial mampu untuk membeli makanan yang lebih enak dan bahkan lebih bergizi. Jadi ibaratkan ada orang yang dia itu bahkan setiap hari bisa makan daging ayam
Jadi paginya bisa makan ayam, nasi ayam, siangnya bisa makan nasi ayam dengan mungkin campuran bumbu-bumbu, malamnya dia masih bisa makan ayam lagi, dan itu terjadi setiap hari. Kenapa? Karena keluarga si anak ini itu sebenarnya adalah orang mampu ataupun secara finansial punya kemampuan untuk membeli makanan tersebut. Tetapi gara-gara program makan bergizi gratis ini, anak-anak yang tadinya makannya enak-enak, bisa membeli berbagai macam makanan yang enak, terpaksa harus makan makanan yang budgetnya hanya 10.000. Di situ ada nasi, kemudian ayam sepotong, kemudian ada buah-buahan, dan kemudian ada sayur. Nah, itu mereka tidak terbiasa ternyata anak-anak ini memakan makanan seperti itu, karena dalam keseharian mereka mampu untuk membeli makanan yang lebih enak dan lebih bergizi daripada itu. Disitulah sebetulnya problemnya. Mengapa anak-anak yang mampu secara ekonomi ini diberikan sebuah makanan ataupun sebuah hidangan di mana budgetnya itu hanya 10.000, sementara mereka sebenarnya punya kemampuan ataupun uang untuk membeli makanan yang lebih enak dan bahkan lebih bergizi daripada yang sudah ditawarkan di sekolah seperti itu. Nah, kebijakan makan bergizi gratis ini sebetulnya tuh sama dengan kebijakan beras miskin di tahun 2010-an ke sini itu. Dimana ketika itu beras miskin itu hanya untuk kalangan masyarakat miskin. Tetapi kemudian karena di lingkungan tersebut yang membagikan biasanya adalah RT ataupun RW yang ada di sebuah wilayah seperti itu, mereka membagi ke orang-orang miskin seperti itu. Nah, lambat laun ternyata banyak sekali orang-orang yang merasa sebetulnya mereka tuh berhak ataupun layak untuk mendapatkan beras miskin itu. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah beras miskin itu tidak disalurkan langsung kepada orang-orang miskin, melainkan disamakan di antara semua orang, itu disamakan. Misalnya tadinya 25 kilo untuk golongan masyarakat miskin, jadinya satu RT itu dibagi rata, dipukul rata. Misalnya dapat 3 kilo ataupun 4 kilo, nanti mereka harus bayar 10.000 ataupun 20.000 untuk kontribusi seperti itu. Nah, yang terjadi di dalam program makan bergizi gratis ini sebetulnya tuh hampir sama. Ada banyak orang-orang yang sebetulnya memiliki kemampuan finansial, memiliki kemampuan ekonomi, dan kemampuan untuk membeli bahan-bahan makanan yang lebih bergizi bahkan lebih enak, tetapi mereka tuh mendapatkan manfaat dari program ini, program makan bergizi gratis ini. Jadi sebetulnya kita kalau misalnya di dalam subsidi seperti itu ya, kita mensubsidi orang-orang yang sebetulnya secara ekonomi itu mampu. Jadi mereka tuh sebenarnya untuk membeli bahan makanan ataupun makanan yang relatif mahal itu sebenarnya mereka mampu, tetapi gara-gara ada kebijakan ini, anak-anak yang tadinya makan makanan yang enak, punya uang untuk bisa membeli makanan fast food ataupun makanan bergizi yang lain, itu jadi terpaksa harus makan makanan tersebut. Dan ini sebetulnya kalau dipikirkan secara logis ya, secara ini ya mendalam, orang-orang yang mampu secara ekonomi finansialnya ini sebetulnya tidak layak mendapatkan program yang gratis seperti ini, karena ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang memang secara finansial tidak mampu ataupun tidak bisa membeli bahan makanan ataupun makanan yang seperti itu bergizi setiap hari itu. Mereka tidak memiliki kemampuan itu. Karena di Indonesia, masyarakat di Indonesia itu untuk bisa makan daging saja itu 1 minggu sekali itu belum tentu kadang-kadang. Tetapi ada juga orang-orang yang bisa makan daging, makan buah, minum susu seperti itu setiap hari. Mereka mampu melakukan itu, dan kebijakan ini menggenerate semuanya secara umum itu dipukul rata sama.
Jadi dalam pandangan saya yang menjadi masalah itu bukan apakah Deddy Corbuzier ini anti terhadap kritik terhadap orang-orang yang mengkritik kebijakan makan bergizi gratis, itu sebenarnya bukan itu. Tetapi yang menjadi masalah itu kebijakan pemerintahnya yang melakukan generalisasi terhadap seluruh siswa ataupun anak sekolah, seolah-olah mereka tidak mampu untuk membeli bahan makanan ataupun makanan yang lebih enak ataupun lebih bergizi. Disitulah masalah yang sebenarnya. Kenapa subsidi yang begitu besar diambil dari masyarakat yang kecil-kecil, masyarakat yang kecil-kecil, dan mereka beri produk, di dalam produk itu mereka dikenakan pajak perusahaannya, dan ketika produk itu terus berproses memproduksi sesuatu dan itu tergantung pada masyarakat kecil, pajak yang berasal dari perusahaan itu kan kemudian masuk ke dalam kas negara, dan kas negara itu kemudian memberi makan kepada memberi subsidi kepada semua anak Indonesia, baik yang miskin ataupun yang kaya yang secara finansial. Jadi yang menjadi masalah itu bukan bagaimana cara mendidik anak, itu satu problem memang. Tetapi kenapa yang disasar itu tidak merujuk kepada anak-anak yang memang secara economically itu mereka tidak mampu. Kenapa harus anak-anak orang kaya yang mampu secara finansial, yang sebenarnya lebih bisa untuk membawa makanan yang lebih enak dan lebih bergizi, itu juga mendapatkan porsi yang sama? Bukankah alangkah lebih baiknya orang-orang yang secara finansial ataupun secara ekonomi itu mampu, itu dananya dialihkan untuk orang-orang yang lebih miskin ataupun orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk membeli bahan makanan yang bergizi? Kan seharusnya seperti itu. Jadi tidak kemudian melakukan generalisasi secara besar-besaran bahwasanya semua rakyat Indonesia itu tidak bisa makan bergizi gratis. Sebenarnya itu banyak orang-orang yang bisa makan makanan bergizi dengan budget mereka, dengan finansial mereka, itu sangat banyak sekali. Nah, itu kemudian bisa kita pikirkan bersama-sama, apakah makan bergizi gratis ini itu sudah tepat sasaran, ataukah sebetulnya pemerintah terlalu melakukan generalisasi terhadap seluruh siswa sekolah di Indonesia. Terima kasih sudah menonton Buka Ruang. Tinggalkan komentar di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk keberlanjutan. Terima kasih.